Ya, meneruskan kajian kita pada malam Rabu yang kemarin. Ya, ini masuk pada bab sunai, ya, bab yang bangsa loro-loro. Jadi nanti hadisnya isinya loro-loro toh. Ya, hadisnya loro-loro. Ya, dua perkara ya namanya hadis isinya loro-loro. Ya. Di sini ya dijelaskan wa fihi salasuna mau'idatan. Ya. Dalam bab kedua ini ada 30 mau'idah atau pitutur ya. Biasanya mau'idatul hasanah berarti pitutur sing bagus. Ngomong itu siapa? Kan monggo kulaturi maring mau'idatul hasanah. Mau'idah ke pitutur. Ya di sini ya. Nah, di sini ya dalam bab kedua, dalam bab yang berisi dua-dua ini apa? Terdapat 30 mau'idah. Arba'atun ahbarun ya, 4 berupa hadis. Ya, wal baqi atharun. Kemudian yang setelahnya berarti 30 jot 4 ya. Berarti kali pira? 26. Sing 6 likur berarti berupa athar. Ya. Di sini wa na'ni bil ahbari aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ngerti sekarang ahbar gue dengan ini didhawuhna oleh muallif kitab ini mengatakan aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan dawuh-dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal atharu aqwalus sahabati. Ya, kemudian yang namanya athar ini merupakan dawuhnya para sahabat dan para tabi'in. Ya. Faminhu fal maqalatul ula. Ya, maqalah yang pertama ini berisi tentang sesuatu yang sangat ya memberikan istilahnya apa peringatan ya, munibahat itu adalah peringatan ya. Di antaranya apa, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwasanya beliau bersabda khoslatani la syai'a afdalu minhuma al imanu billah wan naf'ulil muslimina. Kata Rasul, tidak ada dua perkara tidak ada yang bisa membandingi terhadap dua perkara tersebut ya. Jadi ada dua perkara yang maksudnya khoslah itu ada dua perkara yang dua perkara itu tidak ada yang bisa membandingi ya, dari keutamaan dua perkara tersebut. Itu yang pertama al-imanu billah ya. Yang pertama adalah al-imanu billah, ya, iman kepada Allah. Ya. Ya. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua wa naf'ulil muslimina. Yang kedua berbuat manfaat ya, memberikan manfaat kepada sesama orang Islam. Di sini dijelaskan bil maqali ya, dengan ucapan. Nek kono wong padu misale bagaimana kamu akurna dengan ucapan kamu aja malah lagi padu malah tersulit supaya tadi tambah gede ya, dikompori ya, diprovokatori malah tambah taruh. Ini namanya berarti tidak bisa memberikan manfaat ya. Jadi ingat-ingat ada dua perkara yang sangat-sangat utama. Itu apa? Pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bersyukur ya, alhamdulillah kita dilahirkan di Rancamaya yang mayoritas beragama Islam. Walaupun mungkin Islamnya karena keturunan, bapaknya Islam akhirnya tiron Islam. Kayak Pak Tobroni sebab Sudimara mayoritas Islam ya lahir begitu bergojol langsung Islam ya. Langsung dikenalkan rukun iman dan sebagainya ya. Ya. Tapi coba kita bayangkan kalau kita mungkin dilahirkan di tempat-tempat yang mayoritas bukan beragama Islam ya wallahu a'lam bishawab ya. Nah, tapi alhamdulillah kita dilahirkan di kampung yang mayoritas beragama Islam. Sehingga alhamdulillah kita begitu langsung dadani dan sebagainya ya. Kemudian gede ya, dikenalkan dengan Allah ya, sehingga apa? Kita menjadi orang-orang yang beriman. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Karena kata Rasul tidak ada dua perkara yang lebih utama ketimbang ini. Yang pertama apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wan naf'ulil muslimina. Ya, bisa memberikan manfaat untuk sesama orang Islam.
Di sini tadi dijelaskan bil maqoli dengan ucapan. Jadi kalau kamu bisa nggak punya duit ya, yang penting tayang ngomongi wong ya, atau ya memberikan satu nasihat yang nanti bisa dinggon wong liya ya. Atau men kau teng maca Quran yo, ngulang Quran ya, itu kan berarti dengan ucapan. Atau kamu punya ilmu apa, teng matematika ya, ya. Atau tayang bahasa Inggris tularna karo batir kan dengan ucapan wong ya. Bil maqoli. Yang kedua au bil jahi, dengan pangkat. Ya, misalnya kamu menjadi seorang dewan ya. Nah, kan otomatis jadi apa? Oh, ini butuh aspirasi ya, kan. Ya berarti kan bil jahi itu dengan pangkat ya. Dengan pangkat akhirnya apa bisa membuat satu keputusan yang manfaatnya bisa dirasakan orang banyak. Maka di sana ada bil jahi kata Rasul apa? Di sini dalam hadis ini tasis ada pertama bil maqoli, kemudian bil jahi dengan pangkat. Karena dengan pangkat itu aslinya itu bisa mempengaruhi semuanya. Seorang menjadi kepala desa misalnya, kepala desa yang solih ya, misalnya ya, otomatis nanti satu desa akan menjadi orang yang solih semuanya. Program-programnya pun ya yang nanti manfaatnya bisa dirasakan orang banyak ya. Orang mungkin naik kades tukang beler kan, oh saya beler bareng-bareng kan bahaya malahan. Maka alhamdulillah dirancamai ya kadese solih lah ya. Ya alhamdulillah kan otomatis ya. Ya. Nah, itu seperti itu. Bayangkan kalau kadesnya nggak solih itu ya jelas nanti. Ya. Ya misalnya alek ora solih ya bisa malahan ya yang namanya pelacuran merajalela ya, beler merajalela kan bahaya ya. Makanya penting ini ya. Jadi wanaf alil muslim itu bisa dengan pangkat. Dengan kita punya pangkat, dan kita punya kedudukan ya kita bisa memberikan manfaat orang lain. Seperti Kang Tobroni itu kan karena dia punya pangkat sebagai kepala MI Ma'arif 1 Sudimara, akhirnya kan bisa buat program ayo masuk duha, ayo masuk terusan ya kan. Ini ngerudu kepala sih ngomongnya orang kadang tenggo ya boh. Nah, ini penting ya. Ini penting itu biljai itu dengan pangkat ya. Ya. Maka pangkat itu penting, orang punya pangkat itu nanti bisa memberikan manfaat buat orang lain. Makanya bukan berarti kayak Kang Tobroni kepengen nyalek, itu bukan berarti ya. Saya yakin dia punya tujuan ya. Suatu tujuan supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain ya. Au bil mali ya, au bil mali, atau dengan banda ya, orang kaya yo sugih yo primen carane ya kamu memanfaatkan banda itu menjadi banda yang bermanfaat. Nah, contoh misalnya kebon jero gitu bayar roteng tuku-tuku kok di wong sugih. Wis aku orang mulu sangga kan manfaat ya. Bandane manfaat. Atau ora teng tuku tapi di kebon ngono wis kowe lah rong sangga nggo anu pisan. Ya utawa ya itu namanya kan manfaat. Anu lagi bangun sekolahan kayak Kang Tobroni wilayah mutis aku peseh. Kang Hani aku peseh lah rongsak. Itu namanya ya bisa memberikan manfaat ya. Bisa memberikan manfaat ya kepada orang lain. Nah, dengan bangunannya jadi tinggal ke sekolah kan manfaat itu namanya. Nah, di sini au bil mal. Kemudian au bil badan yang selanjutnya au bil badan, memberikan manfaat itu bisa dengan badan. Duit ora duwe, pangkat ora duwe, ya. Omongan ora denggo, ya. Omongane wong cilikan lah ya. Ngomong ya kudu surakit tok ya, Bang. Wong bleketir carane ya. Wong bleketir ngomong kan ora tuku acan lah ya. Iya mana? Wong bleketir ngomong ora nang tuku. Ya. Ngerti apa kok? Lah kan lagi wong. Maka apa? Aja cilik ngati kan apa bisa memberikan manfaat bil badani dengan badan, dengan tenaga. Wis aku tak ngaduk lah. Ana wong lagi ya kerigan ya. Itu kan namanya bisa memberikan manfaat dengan badan. Ya ana deleng ana dinia koyong runtai pirang-pirang kan karo badan nyapu sapone. Solokan ya kayong dening banyune budal maring gili ya tekeruki. Soalnya bisa memberikan manfaat dengan badan ya. Nek omongnya kayak ora payu ya sebab jarene lanyong tawang cilikan yang ngomong ora denggora ya. Mokte pangkat ora duwe. Bandel aja maring duit nggo nyangoni bocah sekolah wae mung-mungan kok. Ya, mok menawa duit tenaga. Maka di sini untuk memberikan manfaat buat orang lain itu ya caranya kayak banget gue. Tadi ada ya. Ya. Kemudian ya
Termasuk itu ya, termasuk bidding, memberikan bidding kepada orang-orang yang memang nanti akan bisa berkiprah buat masyarakat. Ini termasuk dukungan yang luar biasa. Ya. Tapi kira-kira karena ini kayaknya tertutup ya nih ya. Yang tertutup yang paling nomor sepatu ya mana bidding. Ya, milih sih kira-kira jadi baik, untuk manfaatnya kena ya. Bidding aja temu bau benar ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, man asbaha la yanwi al-zulma ala ahadin ghufira lahu majafa. Majana ya, majana. Ghufira lahu majana. Ya. Barang siapa yang dia masuk waktu pagi, esuk-esukan ya, esuk-esukan ya, sapa wonge sing esuk-esuk, dalam hatinya tidak ada niat untuk mendolimi seseorang. Ya, mengikut tangi turu wis orang niat arep njotos wong, orang niat arep fitnah wong, orang niat arep membuli wong, orang niat arep ya gawe ala karo wong lah intine ya. Tidak ada keniatan untuk berbuat zalim kepada orang lain. Maka apa kata Rasul? Orang tersebut maka diampuni dosanya selama dia tidak melakukan kedzaliman. Jadi esok-esok jenlangka orang tidak ada niat arep ndzalimi wong. Sing penting orang ada niat arep gawe jahat karo wong. Kan kadang-kala kan yang namanya wong kan duweni kayak gue. Duweni karakter kadang-kala iri lan meri ya karena iri akhirnya apa ya dengki ya kan gawe ala ya bagaimana carane bully bagaimana carane yang lebih-lebih sih zaman HP ya. Zaman HP kan peluang ndzalimi wong gampang banget ya. Ndzalimi wong ora kudu karo omongan. Bisa karo status barang sing gelem larang ati ya. 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 Jadi yang penting tidak ada keniatan menzalimi orang lain ya, baik dari segi ucapan ya, perilaku ataupun mungkin ya apa istilahnya ucapan, perilaku, kemudian ya gerakan tangan ya. Tangan termasuk perilaku berarti ya, gerakan tangan. Nah, contohnya status di komeni, ya komeni sing jeleket maning ya. Zaman sih kan biasanya walaupun bully-bulian kadang-kadang ana wong sing tersinggung kan ya ana ya. Ya mbok. Nah, ini ya kita hati-hati karena memang ayatnya jelas itu ya. Waktu itu kita kayong secara akal kayong orang tidak mengakal apa ya. Tapi kalau sekarang dipaskan dengan konteks zaman sekarang ya pas banget. Dalam Al-Qur'an al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu ya, mulut kita terkunci ya. Sing ngomong mah nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Sing ngomong ke tangan. Ya, seperti ini kan apa ya tangan bisa ngomong ya. Tapi sekarang betul tutuke meneng bae, tangan kudik nulis WA ya. Berarti kan bener ngomong ya, Mbok. Aku padamu misalnya ya kan. Ya kan bener ngomong ya, walaupun tutuk orang ngomong tapi tangane nulis kan sampai pada ngomong kan. Berarti kan sama saja tangan itu bisa ngomong. Berarti kan ayat ini walaupun konteksnya untuk hari kiamat, tapi sekarang sudah dibuktikan dengan tangan bisa ngomong. Ya. Kemudian bukan hanya itu, ana wong mateni wong misale, ya. Orang yang mateni begitu dicek si di jarine, ternyata dia yang bunuh. Kan tangannya sih ngomong ya, Mbok. Tutuke meneng bae. Ora tutuke ora ya. Tapi apa begitu sidik jarinya menunjukkan dia yang bunuh ya berarti kan tangannya tangan ngomong lah ini. Sing penting apa? Diniati suka-suka aja ada keniatan untuk mendolimi orang lain. Ini apa? Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama tidak melakukan. Nang lakukan dia sejen maning. Nang orang lakoni ya. Berarti apa? Dipangapura dosane. Wong kepenak banget sebulannya ya. Sing penting aja niat zalim wis, aja niat dolimi wong wis ngapura dosane. Wa man asbaha yanwi nusratal madzlumi. Nah, barang siapa yang pagi-pagi dia punya keniatan untuk menolong orang yang dizolimi. Orang-orang yang dizolimi, orang-orang yang dianiaya, dia niat untuk menolong. Bene niat tok ya urung lakoni. Bene niat tok ya. Baru niat untuk menolong orang yang dizolimi. Kemudian wa qadha hajat
hajatil muslimi. Dan berniat untuk mencukupi kebutuhannya orang Islam. Jan aku ini tenaga tak kayak tak tulungi kayak terima kasih teman kayak. Ya kan kayak wong udah joto sih kayak ngene nyong sakti tak cekel kon aja. Ya. Atau misalnya kau difitnah kayak ngene nyong duwe sesuatu sing bisa melindungi kita. Ana wong bener-bener tapi disalahkan. Ya, ngundang pengacara barangan. Ya akhirnya ya kan kalah lah. Neng ini ngene kamu punya kemampuan untuk menolong kan punya keinginan menolong kok. Ya, wong bener so karena tidak punya bukti akhirnya apa? Ya, jadi disalahkan. Sih kan gampang banget wong bener disalahna ya. Nang Gus Dur gemien wong apik ya. Sebab dituduh seperti itu ya akhirnya bisa guling dari kepresidenan kan ya karena dizolim itu kan. Nah, ngene wong punya kemampuan ya kan kudune punya niat ke situ ya. Nah, tapi kan zaman ganu ora zaman siki alhamdulillah ya misalnya wong dizolimi zaman siki ya kita bisa membantu lewat istilah dukungan lewat media sosial. Ganu kan zaman Gus Dur anak ya. Jadi kita nggak bisa menolong kur nangis stok lah darani ya. Darani Gus Dur dilarang-larang kur tayang apa? Ya maksud itu orang berkutik ya, Mbok. Nek sih kan contohnya ya wingi, Mbok. Ya. Misalnya sidang apa Sambo kan kita dulu ya kan memang melu-melu ya. Kan melu-melu dukung ya, Mbok. Ya. Maksudnya apa wong zalim ya kita bisa membantu orang yang menzolimi wong. Maksudnya membantu menzolimi bukan maksudnya ana wong dizolimi ki nyong bisa berkomentar sing angger komentar akeh insyaallah detuku insyaallah kan. Ya, bisa membantu persidangan siki. Komentar-komentar sing apik sing tujuane membela ya menjadi satu pembelaan sekarang. Nek anu kan zamane Gus Dur mbok ya walaupun bela kayak apa ya kayak akhirnya kudu gigal bae itu limbo. Nah, padahal dia orang yang dizolimi ya kan. Barang siapa yang berniat untuk menolong orang yang dizolimi, kemudian waqadha hajatil muslim, waqadha hajatil muslimi, yang kemudian istilahnya apa? Mencukupi kebutuhannya orang Islam. Kanat lahu ka'ajri hajatin mabruratin. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti hanya orang yang menunaikan haji mabrur. Nah, kebutuhannya wong Islam kan pirang-pirang contohnya ya ana wong arep utang kok gitu duit Kang lagi dari 10.000 ora yang butuh haramnya kan namanya nekani hajate wong Islam utawa ana wong lagi mumet banget nah biasa mumetnya paling duit ya kepengen liwat ora di beras yuri ke di beras ora aku nyiling ngene ngara sekilo bro nah, namanya nekani kebutuhannya wong Islam utawa ana yang golek piting tapi ya itu ya nekani hajat kebutuhannya ya tapi ya ini malah tambah aktif ganjarannya gede banget kayak Kang Hani ya, ka'ajri hajatin mabruratin ya, maka dia akan mendapatkan sebagaimana orang yang menunaikan haji mabrur. Lho jare sih ana wong butuh kok nulungi ku ora ganjaran gede banget. Mulane ya. Mulane sing arane wong sedekah karo wong ngutangi, dudu mengkutangi ya. Ngutangi ya. Ya. Ganjarane wong sedekah karo wong ngutangi gede wong ngutangi. Ya, karena apa wong ngutang itu kan wong sing ngutang lagi bener-bener butuh. Lagi bener-bener kepepet. Contoh misalnya wani-wani utang kan saking butuh wae. Angger wong iji-iji kaweh kan mbok sing duwe lagi butuh mbok ora mbok. Contohnya si Kang Sikit duwe duit 10.000 nyodok nyembagi di 20.000 itu 10.000 kan ya seneng tapi ora paten kan. Wah gor seperak-perak anaknya jeluk jajan. Nah, karena Kang aku utang di 10.000 ke bojo jeluk jajan. Mbok ibarat butuh ya, Mbok. Kok nyalahnya misalnya ya kan ya kan ya misalnya kan langsung bunga ya Rambo ibaratnya butuh kok anak kan kuli bunga luar biasa bulannya bener gajarannya gede banget jadi Kanjeng Nabi ka'ajri hajatin mabrurah ya koyo dene haji sing
mabrur. Mulane haji mabrur itu kan jaminannya laisa lahul jazaa'un illal jannah. Nah, tidak ada balasan kecuali surga. Maka haji mabrur itu para ulama berpendapat haji mabrur itu proses. Orang ini balik sekarang maka langsung mabrur. Nah, pembuktiannya kan setelah pulang ke rumah. Jadi niki Quraisy Ki Haji Quraisy itu pembuktiannya ketika sudah pulang ke rumah. Ya, begitu balik rumah ya, saya bikin yang berdetail medit dadi loman apa ora. Saya bikin nek ngomong jitu janji metu ya. Gue balik haji gue ngomongnya plata-plata apa ora, nglarani wong apa ora. Lah itu kan pembuktian itu. Nah, kemudian nyah-nyoh ya atlas balik haji tadi loman ya, nyah-nyoh brak-bruk ya, sarsor itu kan jadi buktinya haji itu mabrur. Yang kedua omongannya. Yang ketiga adalah apa? Dari segi jamaah nang kok kan jelas pokoknya mbok kepengin jamaah pokoknya salat arba'in mau ngasih carry ya. Begitu rumah sing usra kudu rebutan butuh rumah kayak gini Mekah apa ora ya, dalam arti apa kulit jamaah kulit sregep kayak gini Mekah ya. Jadi kan haji itu kan di samping ya itu adalah ibadah yang memang diwajibkan, tapi di situ ada hal-hal yang memang cara Kang Tobro itu apa? Berbentuk latihan. Ya, wong dilatih loman, wong dilatih mulane orang nang fala rafasa wala fusuq wala jidala fil haji. Wong haji kok ora ngomong sing percu, ora kena ngomong sing ala ya. Itu kan dalam rangka supaya mau balik haji tadi latihan gue butuh rumah gue mengko terus nang jamaah butuh waktu berarti terus nah maka begitu pulang haji wis sarannya rusak kudu wari bolak-balik mari Mekah bae wis rusak sarannya gari bagaimana apa yang dia laksanakan di sana tinggal diamalkan di tanah air ya, jamaah wis aja ngasih keri kemudian karena loman yang rumah loman oke Pak Tobro lagi bangun MI walayahya walayamut bro ya kan main banget ya haji kayak gue aja bolak-balik mari Mekah jaluk nggo gawe MI kan versi setengah sak ya ya kan sesaknya mending setengah sak kok ya nah, kemudian kayak gue ngomongin nyelekit kan Sunda pokoknya nah ini maka proses haji itu ya selesai balik haji nah, itu proses supaya mabrur itu ya dilatih kayak gue, dilatih loman, dilatih ngomong sing apik, kemudian dilatih apa tadi? Jamaah kayak gini nang Mekah aja. Begitu balik Mekah malah balik ngasal maning sing rotu jamaah maning. Lah ya berarti balik ngasal berarti latihannya gagal ya. Secara diklatih ora berhasil diklatih ya. Wa qala alaihi salam. Ya, biasanya haji mabrur ku umurnya dawa cokan. Lah yo kita dua bae. Ya, orang sing sering kakek sing mabrur ki masyaallah umurnya dilelep ora panjang-panjang kok. Bapak kayak Pak Yoto, Pak Haji Abu Hasan itu. Allah maneram kuwi. Nah. Bapak kayak Yoto Allah maneram, bali haji lo maneram. Waktu semono bandusipan nyong makat yo. Bandusipan ngene nyong bae. Nah, ayo main banget itu. Ya. Bandusipan bubar malah. Ya ngene-ngene. Kaji-kaji sing kaya Bapak kayak Yoto Pak Haji Abu Hasan. Yo ini bandusipan wis urip. Kon go ya. Itu. Itu. Terus lagi di Pak Haji Abu Hasan sing Pak Haji Karta kan mertuanya Pak Hasan itu kan begitu haji dari ini Pak Haji Abu Hasan itu ya hanya 1 tahun dong ya balik haji setahun lagi loman-lomane seda ya lagi jamang sregep lagi loman-lomane seda ya nggak seperti itu ya ya bukan berarti kau tahu nggak kasih mabrur tahu umurnya cinta soal asing mardu ya jangan ya gue ya sing dawa umurnya ya pirang-pirang tapi apa kebanyakan naik ngomong desa biasanya karena ya haji nus tua mungkin ngasih nom mungkin kajinya wis tua tadi saya data mungkin ya untuk cocartin no berarti mabrur tak cepat mati ya orang kayak gue ya berarti yang mabrur tak cepat orang kayak gue ya makin memang orang-orang dulu hajinya wis sepuh rata-rata sepuh ya jadi akhirnya kontrol haji agak sergap-sergap
Kemudian ahabbul ibadillahi taala anfa'un nasil nas ini. Dicintainya seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Seorang hamba yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah apa? Anfa'un nasi linnas ya, itu manfaatnya manusia terhadap manusia lain. Jadi wong-wong sing bisa awe manfaat karo pada manusia itu merupakan hambanya Allah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan disalahkan kalau Kang Dobro itu jadi kepala jadi manfaat luar biasa. Jangan mesti kepala sekolah ku manfaatnya maring bocah-bocah cilik ya. Tapi kalau kepengen nyalek ya makin kepengen lebih manfaat maning deh. Kepengen lebih manfaat maning ya. Ya karena ini ya dewe Kanjeng Nabi itu Pak. Ya habbul ibadallah anfa'un nasi linnas ya. Jadi lebih dicintainya seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anfa'un nas linnas. Itu seorang hamba yang lebih bisa memberikan manfaat buat orang lain, buat manusia lain. Wa afdhalul a'mali idkhalus sururi alal qalbil mu'mini. Ya. Kemudian utama-utamanya amal itulah apa? Memberikan kebahagiaan buat hatinya orang mukmin, kayak bunga. Nah, kayak bunga maring wong mukmin liyane iki termasuk amalan sing utama. Idkhulus surur. Mulane sering ana peribahasa ya mengatakan sedekah rokok sih hukumnya primen. Rokok kan hukumnya makruh. Sedekah barang makruh primen. Ya sedekah rokok barang makruh yang boleh ganjaran ora. Tapi gawe bunga karo wong tukang udut kan iku sing dadi ganjaran sebab apa? Wong duwe udut duwe rokok kan boleh seneng luar biasa, Mbok. Dan matur nuwun ya nyarana tamu kok kita gara rokok. Anak tamu pas rokok kentong karena tamu batir kan iku ya. Batir itu kan nguja rokoknya dibuka garis siji misalnya kan inyong ngerti kudu ngerti dhewe kok rokok kentong. Nek kita mau caleg ya. Amune caleg malah enggak merokok kayaknya. Harmoni kayak sabun. Harmoni Ramadan. Namune caleg yang merokok kayaknya. Siap. Jadi utama-utamanya adalah memberikan kebahagiaan buat hatinya orang mukmin lain. Ya. Nah, buat hatinya orang mukmin ya, buat hatinya orang mukmin. Bukan buat hatinya orang mukmin itu ya termasuk apa utama-utamanya amal. Yatrudu anhu ju'an. Kemudian ya seperti hanya menolak kencot. Ya, dalam arti apa? Ana wong kencoten dibayi sega. Au yakshifu anhu. Ya. Kurban atau menghilangkan kerupakannya. Susah banget. Dikasih yang susah. Jan aku ngesu kudu nyicil kok kebenana 200 padahal nyong ngesu kudu nyicil 500. Sekat 300 sana. Ya nanya. Lah kan langsung bunga kan. Lah ngilangi susah namanya. Yaktilahu dainan. Ya, atau nyaurina utang. Ana wong de utang ya. Ana wong mati diutang. Ya. Kan kayime kan ngomong. Mbok ana hakul adami utang piu. Utang randa ora duwe anak mati utange rebel misalnya. Nah, korika bisa apa pasang badan. Diutang apa ora? Enggak diutang di utang warung-warung. Jenengan pira? 200, dan beda 300 kudu sahur itu. Kita termasuk apa? Termasuk afdhalul a'mal. Gelem nyaurina utange wong, ya wong sing lagi terhimpit hutang kok disaurinna. Kita masuk ganjarannya gede kowe. Ya, daripada melane sering itu. Saya punya teman itu seperti itu. Tadi apa anggar zakat mal itu takon iki. Kok diutang apa ora? Yo, tadi sing diwale digori malahan non fakir miskin sing fakir sing wis pada sugi-sugi oleh PK. Oleh sing digolek malah apa? Contoh santri ya. Ustad-ustad kok utange akeh kowe digoleti malah kan zakat bruk 1 juta. Kok utang pira 3 juta yang rewanginya 1 juta.
Main kuwi anak nyong debateri kuwi. Yang zakat kuwi milih sing horim-horim. Ya. Santri-santri sing berarti lagi pada berjuang tapi pada jadi horim. Kuwi zakatnya mari kuwi. Karena apa? Andrena fakir miskin sekian wis pada sugi-sugi. Oleh PKH. Butuh berobat bae duwe. Kis. Jadi mulai berobat, mulai madang oleh beras, ya mo. Kesehatan terjamin. Malah ngungkuli wong sugih-sugih sing lagi malah walayah mut ya sing. Wong sugih contone katone itu ya duwe berso, katone duwe umay apik granitan. Tapi jerone rasane tabel udah ya wadahe Samsu isine tabel udah. Karena akeh kaya gue siki ya. Mulane kan desawang ya, sawang ya ketong sugih. Pena kan orang mungkin oleh bantuan. Padahal aging gero dalam arti apa? Dagangane terus tunep, kan malah aging rokok terus ngasih ibaratnya entong dunyane kena darah. Kur katone umay apik misale. Nah, bantuan ora oleh. Kan ono asline lebih menangis, menangis maksudnya ya. Lebih menangis. Ya. Maka ya memberikan bantuan kepada mereka termasuk itu bagian dari idkhalus surur. Ya. Bagian itu kholus surur, dan ketika itu kholus surur bisa kayak bunga karo atine wong mukmin, ini termasuk afdholul a'mal. Wa khoslatani la syai'a habbu ay anjasu khoslatani. Ya. Kemudian ada dua tingkah yang kata Rasul ini lebih jelek, bahkan bukan jelek, di sini pakai ahbatsu jember. Ya, bahwa di sini keterangan bahwa ay anjasul najis ya. Nah, tadi yang depan kan utama ya. Nah, lo yang ini adalah apa? Dua tingkah yang tidak ada sesuatu yang lebih jelek ketimbang dua tingkah ini. Nah, wis elek paling elek. Ya. Ya. Apa itu? Yang kedua yang sesuatu dua perkara yang lebih jelek atau lebih najis kata Rasulullah itu apa? Asyirku billah, menyekutukan pada Allah. Ya, wong kok nyekutukna Gusti Allah termasuk hal sing jember. Wong kok ngasih menyekutukan Allah ya, dengan yang lainnya, nyembah maring selain Gusti Allah itu perkara yang jember. Kemudian apa? Wadurru bil muslimina, ya, membuat bahaya ya, terhadap orang Islam lain. Lagi anteng-anteng, lagi nyaman-nyaman difitnah. Kan artinya apa? Orang nyaman kan? Atau mungkin ya dicotosi. Ya, ini kan namanya gawe lara itu. Ya, melarati namanya itu. Di sini fi abdanihim. Baik badannya cotosi apa ya, dikebuki itu namanya melarati dalam segi badan. Au amwalihim, bandane ya, colong misalnya, ya wong duwe terampok itu namanya ya. Itu namanya zalim itu namanya. Nah, zalim oleh orang Islam lain itu. Fa in jama awamirillahi ta'ala tarji'u ila khoslatani. Nah, jadi ketika kita dikembalikan ya, dengan perintah-perintahnya Allah akan kembali kepada kedua pakerti. Yang pertama, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian wasafaqatil li khalqihi. Ya. Kemudian punya rasa belas kasihan kepada makhluknya Allah. Jadi ya kalau disimpulkan dari hadis di atas itu ya, ternyata yang pertama adalah apa? Mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Iman kepada Allah kan berarti bentuk dari kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau disimpulkan lagi, kita dilarang ya untuk istilahnya berbuat zalim kepada orang lain. Bahkan bene niat orang zalim tok itu dosane dipaham. Niat sedina orang zalim wong liya tok wis dosane dipaham pura. Nah, makanya apa? Yang kedua adalah apa? Welas atau kasih sayang kepada makhluknya Allah. Nah.
kasih sayang pada makhluknya Allah kan bentuk dari kita juga ngegungna maring Gusti Allah juga. Sing gawe Gusti Allah mosok Gusti Allah sing gawe ora nganiaya aku malah si ora rumah saya gawe malah nganiaya. Ya. Itu enggak boleh itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimus shalah wa atuz zakah." Selalu itu perintah-perintahnya Allah itu selalu. Aqimus shalah adalah bentuk dari kita disuruh melaksanakan perintahnya Allah supaya kita menunaikan ibadah salat. Kemudian wa atuz zakah supaya kita membayar zakat atau memberikan zakat. Itu apa? Perintah untuk kita syafaqah li khalqihi ta'ala. Ya, perintah kita untuk punya kasih sayang kepada makhluknya Allah. Jadi, Gusti Allah itu selalu menggandengkan dua perintah. Yang pertama langsung pada Allah, yang kedua kepada makhluknya Allah. Kemudian dawuhnya Allah lagi, ushkuruli wali walidaik. Ya. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Kenapa Allah juga merintahkan kita supaya bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua kita? Ya. Walaupun Allah yang menciptakan kita, tapi tidak ada lain wujudnya kita tetap melalui perantara kedua orang tua kita. Ya. Dengan sebab musabab orang tua kita, ya, kita dilahirkan ke dunia ini. Makanya apa? Kita disuruh berterima kasih kepada kedua orang tua. Maka Allah uskurli wali walidai. Bukan hanya kon syukur pada Gusti Allah, tapi apa? Kon juga matur nuwun karo wong tua loro. Karena apa? Wong tua loro ki sing nyebabna anane nyong, menjadi sebab adanya kita semua lahir ke dunia ini. Nah, makanya ya kita disuruh berterima kasih juga. Nah, kalau syukur kepada Allah itu gimana? Syukur pada Allah adalah bentuknya adalah ijra'ul a'mali fi maradatillah. Itu mendermakan seluruh kemampuan anggota tubuh kita kepada sesuatu yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi mulut, ya, mulut kita digunakan untuk digunakan untuk sesuatu yang mendatangkan ridhonya Allah. Maca Quran, ngomong sing apik, nggawe nasihat, ngomongi anake, ngomongi bojone dalam hal-hal wa amilus, iya, wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Itu kan seperti itu. Itu mulut. Dua telinga yang ngrungokna hal-hal sing apik. Dua mripat yang ngundeleng hal-hal sing apik. Itu namanya kita bersyukur. Dua tangan, ya tangannya tinggal nggo hal-hal sing apik. Dua sikil, untuk sambaran, tinggal nggo hal-hal sing apik. Itu namanya kita sedang bersyukur kepada fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Di samping itu wa ijra'ul amwali fiha. Di samping itu ketika kita diberi keluasan rezeki, dititipi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya rezeki yang Allah berikan kepada kita disyukuri. Enggak disuruh semuanya diberikan, enggak. Hanya rubu'ul utsur atau cara gampangnya 2,5%. Kang Yoto ngode misalnya setahun dikalkulasi ngode 100 juta misalnya. Ya maka ya, ada zakatnya, ya. Ada zakatnya berapa? 2,5 juta. Ya, karena isi akeh. Esi menikmati 97,5 juta. Nah, kalau rezeki 1.000, ya maka ada titipannya Allah yang diberikan untuk orang-orang yang tidak mampu. Ya, fuqara masakin berapa itu? Naik 1.000 ya, pira 1.000? Nah, 2.500 aja di dahar kabeh. 2.500 ini titipane Gusti Allah. Nah, itu disisakan. Ya. Nek 1 juta berarti selawe Oktobrone gajian sebulan 3 juta. Nah, berarti ada haknya tetangga kalian semuanya yang roteng pahal kayak Kang Mingin misalnya sing wis gledak wae ya. Modal 3 juta berarti 75.000 wae kentangan iki nya. Lembur. Nah, ini namanya bersyukur ya, bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita wa ijra'ul amwali fiha. Itu namanya syukur ya. Syukur kepada Allah, nah, syukur kepada manusia ya, syukur kepada kedua orang tua ya. Kita berusaha jangan pernah menyakiti hati kedua orang tua kita ya. Syukur ya, kita mendoakan walaupun masih hidup didoakan
Ya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu selalu jangan lupa, itu bentuk dari syukur kita kepada orang tua kita. Ya. Nek wis seda yo di Fatihah. Nah, kayak Pak Tobro wis seda kayak Fatihah ya kan. Itulah bentuk syukur kepada orang tua. Itu aja Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sa'altuka rabbi sihhatal qalbi wal hasan wa 'afiyatal abdani wal ali wal walad wa tula hayatin fi kamali istiqamatin wa 'idham minal i'jabi wal kibri wal hasad ورزقا حلالا واسعا غير مبصر يكون لنا عونا على منهج الرشد وحسن الأداء للحقوق جميعها بفضلك يا الله يا بر يا صمد بجاه النبي المصطفى